Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 671 anjing menggigit anjing. Sudong. Pria berpakaian hitam itu buru-buru memegang Sudong, dan kemudian tidak ada Sudong yang jatuh ke tanah. Melihat bosnya sangat bingung, dia tidak bisa menelan ludahnya, wajahnya sangat jelek. Apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Sudong Shen menghela nafas lega, ekspresinya melambat, dan dia meraih kerah pria berpakaian hitam itu, dan bertanya dengan ekspresi cemberut. 1000. Benar sekali. Pria berbaju hitam itu mengangguk dengan penuh semangat dan menjawab dengan suara gemetar. Kembali ke perusahaan. Kembali ke perusahaan. Sudong berteriak kaget, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari menuju Bentley hitamnya. Pengawal di belakangnya bergegas membawa payung dengan tergesa-gesa. Sudong tidak peduli apakah dia akan kehujanan, jadi dia menarik payung itu ke samping dan berkata dengan cemas, "Dasar kentut." Lin Yu dan Zhou Chen sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Mereka menoleh dan saling memandang. Ada sedikit kejutan di mata mereka. Jelas, keduanya sedikit bingung. Bahkan ekspresi Han Bing dan Tan Kai sedikit terkejut, bagaimana bisa bos tanpa batas yang berteriak-teriak marah tadi menjadi begitu panik dalam sekejap mata. Tepat ketika Sudong hendak masuk ke mobil, sebuah Mercedes-Benz Maybach hitam dan sebuah Porsche putih datang dengan cepat dari seberang jalan. Kedua mobil itu berpacu beriringan. Air yang memercik kemana-mana, dan sepertinya orang-orang yang berada di dalam mobil itu sangat cemas. Setelah dua mobil bergegas ke sisi berlawanan dari toko Zhou, mereka semua berhenti dengan berderit, dan kemudian pintu tiba-tiba terbuka. 4 atau 5 orang terlihat di dalam dua mobil pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, dari belakang kedua mobil tersebut, di dalam mobil duduk Tian Dong dari rumah lelang tembok besar dan Zhang Dong dari rumah lelang Heki. Mereka berdua tampak pucat dan menatap ke atas ke toko rumah lelang Zhou. Setelah melihat Lin Yu dan Zhou Chen berdiri di pintu gerbang, keduanya mengubah ekspresi mereka sedikit, saling pandang, dan kemudian berjalan cepat menuju toko. Beberapa pengawal dan pengemudi mengikuti mereka, memegang payung mereka dengan panik. Dia meluruskan lengannya dan mengirim payung ke mereka berdua. Tapi Dong Tian dan Dong Zhang berjalan cepat, dan mereka bahkan tidak peduli bahwa pakaian desainer mereka basah oleh hujan. Dong Su mengenali nomor plat kedua orang ini sebelum naik bus, jadi dia tidak terburu-buru untuk naik bus sekarang. Dong Tian dan Dong Zhang yang melihatnya. Kulitnya berubah tanpa sadar, dan dia tampak sedikit terkejut dan bergegas menyambutnya. Berteriak dengan cemas, "Dong Tian, Dong Zhang, apakah Anda di sini untuk melihat anak ini menarik diri dari toko? Saya harus kembali dan saya tidak akan menemani Anda lagi. Saya baru mendengar tentang barang antik tingkat koleksi yang telah dijual perusahaan kami dalam 6 bulan terakhir." Tiba-tiba sekumpulan barang palsu identik keluar. Sangat aneh. Dia marah dan bingung di dalam hatinya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, bagaimana sekejap mata tiba-tiba muncul begitu banyak palsu. Siapa yang tidak? Yang mengejutkan Sudong, Zhang Dong tidak memberikan salam sedikit pun. Dia berbalik dan menatapnya dengan dingin. Setelah suara yang dalam, dia mengabaikannya lagi, tanpa sedikit pun stagnasi di kakinya, dan mengikuti Tian Dong dengan cepat menuju pelelangan Zhou. Deretan toko berlarian. Siapa yang tidak? Sudong bertanya-tanya, apa maksudmu? Saat ini Dong Zhang dan Dong Tian bergegas ke depan toko Zhou. Ketika mereka mencapai bagian depan dan belakang anak tangga setinggi beberapa meter, keduanya tiba-tiba berhenti. Saat Zhou Chen melihat kulit Zhang Dong dan Tian Dong, dia mengertakkan gigi dengan marah. Dia tidak menyangka Sudong akan pergi, dan Tian Dong dan Zhang Dong datang. Kamu terlalu banyak menipu, saya Zhou Chen setuju untuk mundur dari ibu kota,
kamu bahkan bergantian menghina saya, ya. Zhou Chen berteriak pada Dong Zhang dan Dong Tian dengan ekspresi yang galak. Oke, ini yang kamu paksa saya. Saya katakan, saya Zhou Chen akan melakukannya dengan Anda. Saya tidak akan menarik toko ini hari ini. Zhou Chen sangat kesal dengan ketiga orang ini. Seperti kata pepatah, kelinci menggigit orang dengan tergesa-gesa, dan sekelompok orang ini tidak ada habisnya. Bagaimanapun, kelompok orang ini akan memperluas pasar ke Qinghai dan memaksakan diri sampai mati. Lebih baik tinggal di ibu kota dan melawan mereka sampai mati. Kulit Lin Yu juga tenggelam, sangat marah, dan mengepalkan tinjunya erat-erat, berpikir bahwa orang-orang ini terlalu berlebihan, berpikir pada dirinya sendiri bahwa mereka akan memaksakan diri untuk bergerak hari ini. Zhou, jangan marah. Kami di sini bukan untuk mengikuti lelukonmu. Tanpa diduga, melihat kemarahan Zhou Chen, Zhang Dong tidak hanya tidak menanggapi, tetapi juga membuatnya senang dengan senyuman. Ya, Tuan Zhou, semuanya adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dong Tian di samping juga dengan cepat berkata sambil tersenyum. Menatap Lin Yu dan Zhou Chen dengan senyum di wajahnya, berdiri di bawah tangga, dengan tubuh yang sedikit membungkuk dan warna yang menyanjung di wajahnya, dia jelas tidak berani berjalan menaiki tangga. Ekspresi Zhou Chen tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Dia membuka mulutnya karena terkejut, berpikir bahwa dia salah mendengar telinganya. Dia menatap Dong Tian dan Dong Zhang dengan takjub. Melihat mereka memang menyeringai padanya, Zhou Chen tercengang untuk sementara waktu. Bingung. Ini. Ada apa dengan ini? Tahukah Anda, semalam, Tian Dong dari rumah lelang tembok besar meneleponnya. Berbagai ancaman di telepon membuatnya keluar dari ibu kota. Bagaimana dia berubah begitu cepat dalam semalam? Lin Yu juga sangat terkejut saat melihat adegan ini. Dia melirik ke arah Dong Tian dan Dong Zhang, dan melihat ekspresi tulus di wajah mereka sepertinya tidak palsu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka telah meminum obat yang salah. Mungkinkah tembakan Yan Kaotang? Hati Lin Yu bergetar pada saat dia memikirkan Hu Qingfeng, dan matanya tiba-tiba cerah, dan ada sedikit kegembiraan dalam ekspresinya. Selain Yan Kaotang, siapa lagi yang bisa membuat bos dari dua rumah lelang besar di Beijing begitu hormat dan patuh? Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah bagaimana Yan Kaotang ini mendapatkannya. Ketiga perusahaan itu harus memaksa diri mereka keluar dari ibu kota sekarang, tetapi dalam sekejap mata, CEO Great Wall dan Heki berinisiatif untuk meminta maaf. Kamu. Zhou Chen menelan tak percaya, sedikit terkejut dan waspada di wajahnya. Bertanya-tanya apakah mereka berdua ingin melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri lagi. Dong Tian, Dong Zhang, ada apa denganmu? Dong Su di pinggir jalan sepertinya telah memperhatikan situasi aneh ini di sini, dan bergegas, dan Dong Okinawa dan Dong Zhang bertanya dengan heran, mengapa kamu begitu sopan kepada anak ini? Saya baru saja menyebutkan kondisi kita. Ya, biarkan dia membagi saham kita, dan berjanji padanya untuk tinggal di ibu kota, tapi anak ini tidak setuju. Saat dia berkata, dia menoleh, menatap Zhou Chen dengan dingin, dan mendengus dingin, kamu mengatakannya sendiri, bukan? Aku tidak tahu hal-hal baik dan buruk. Tutup mulutmu. Dong Tian menatap Sudong dengan galak dan berkata dengan marah. Dong Tian, kenapa kamu begitu marah padaku? Sudong tidak bisa menahan sedikit terkejut, Okinawa Dong membuka mulutnya. Sedikit gugup berkata, bukankah itu yang kamu maksud? Kamu meminta saya untuk berbicara dengan anak ini dan membiarkan dia memberi kita 20% dari saham. Persetan dengan omong kosongmu. Dong Tian tiba-tiba menjadi marah dan bergegas ke Sudong, menggaruk-garuk telinganya dengan keras di wajah Sudong, dan pada saat yang sama menendang Sudong ke genangan air dengan satu kaki, dan berteriak dengan marah, jelas itu kamu. Artinya, jangan tanaman di kepalaku.
Ketika pengawal Sudong menyaksikan Tian Dong bertindak atas bosnya, ekspresinya tenggelam. Segera bergegas, memberi isyarat untuk bertindak atas Tian Dong, dan pengawal di belakang Tian Dong bukanlah seorang vegetarian, jadi dia tiba-tiba bergegas, dan kedua pengawal itu tiba-tiba bertengkar bersama. Melihat Zhang Dong, saya rasa saya tidak bisa berdiri dan mengedipkan mata pada pengawal dan pengemudi saya. Kedua pengawal dan pengemudi itu segera bergabung dalam pertempuran dan bergabung dengan pengawal Tian Dong untuk menangani pengawal Sudong. Apa kau gila? Untuk apa kau memukulku? Sudong membuka matanya lebar-lebar dan wajahnya tidak bisa dipercaya, menunjuk ke arah Dong Tian dan berteriak dengan marah. Tuan He, Tuan Zhou, benar bahwa memboikot Anda dengan kolega Anda pada awalnya adalah gagasan dari anak ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dong Tian mengabaikan Dong Su sama sekali, menoleh ke Zhou Chen dan Lin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga membujuk anak ini untuk tidak melakukan sesuatu yang terlalu kejam, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali, dan terus mendesak saya untuk menghadapinya. Aku sempat bingung, jadi aku percaya padanya. Ketika dia berbicara, nadanya sangat tulus, wajahnya penuh kesedihan dan penyesalan, dan bagi orang-orang sepertinya dia benar-benar menerima fitnah tersebut. Tersesat. Ya. Tuan He dan Tuan Zhou semuanya adalah gagasan buruk dari Su Chenghui. Mereka tidak ada hubungannya dengan saya dan Dong Tian. Kita semua dibutakan oleh bajingan ini. Dong Zhang juga buru-buru berdiri ke depan dan berteriak dengan penyesalan. Dong Tian dan saya tahu bahwa kami salah, dan kami juga tahu betapa kuatnya Yan Kaotang. Saya mohon Anda untuk bertanya pada Yan Kaotang dan biarkan kami pergi. Yan Kaotang duduk di tanah. Kulit Sudong tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata kedua orang ini. Dia bahkan tidak bisa mempertanyakan mengapa mereka berdua melemparkan kambing hitam pada dirinya sendiri. Semua perhatiannya tertuju pada tiga kata, angsa Kaotang, dan ingat. Zhang Dong berkata, siapa yang tidak tadi? Dia merasa seperti dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia membuka mulutnya dan gemetar. Kamu. Maksudmu, begitu banyak pemalsuan tiba-tiba muncul, itu. Ini Yan Kaotang benarkah? Yan Kaotang benar-benar ada. Berdiri di tangga, Zhou Chen tiba-tiba gemetar ketika mendengar ini, wajahnya terkejut. Yan Kaotang. Apakah itu benar-benar Yan Kaotang? Dia tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Lin Yu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.